Gara-gara mandul, rumah tanggaku hancur. Karya TRIBOY Mustika. Sudahlah, makan saja apa yang ada. Tidak usah banyak gaya. Telingaku berdenging begitu Bang Manto melontarkan kalimat tersebut. Entah kemana perginya kekasih yang dulu begitu penuh cinta. Sekarang, aku hanyalah tempat baginya untuk bercarut-marut. Maaf Bang. Sudah seminggu, hanya tempe dan sedikit cabai sebagai penambah menu. Tidakkah Abang bosan? Aku masih berusaha meredam sabak di dada. Bagi dia yang jarang makan di rumah, tentu saja tidak merasakan kebosanan itu. Dia bebas bisa makan di mana saja. Sedang aku, lebih sering ditinggal. Kalaupun dia pulang, itu pun setelah rembulan kian meninggi. Kau bersyukur harusnya masih bisa makan. Di luar sana banyak orang yang mengorek-ngorek tong sampah demi makanan penyumpal perut. Jadi bini tahu dirilah sedikit. Matanya mendelik merah. Asap rokok mengepul, memenuhi ruangan tempatku sedang makan malam. Kalau memang abang tidak punya uang, tidak apa-apa bang. Biar aku cari kerja besok. Pasca menikah, aku memutuskan berhenti bekerja. Tadinya, Bang Manto mendukung pilihanku. Mengabdikan diri seutuhnya ke rumah tangga. Namun, setelah 5 tahun berumah tangga, buah cinta tak kunjung dihadirkan Tuhan. Ada yang salah dengan Bang Manto. Dia mandul. Pasca dia tahu perihal itu, semuanya berubah. Dia merasa gagal jadi suami, merasa kandas jadi lelaki dan merasa kalah dengan hidup. Pikirannya berkecamuk oleh kekecewaan. Kau mau kerja? Supaya bebas begitu? Dia berdiri mendekatiku yang sedang makan. Aku deg-degan. Kusingkirkan dengan pelan piring yang berisi nasi ke tengah meja. Braak. Aku sudah menduga. Semua piring dan mangkuk nasi hampir saja terpelanting. Kau mau mencari pelarian, ha? Mencari cara agar terbebas dari mengurusku? Begitu. Dasar istri brengsek. Tangannya yang kasar memukul tengkukku keras. Aku menahan diri untuk tidak berteriak. Rasanya kepalaku mau meledak. Bang, hentikan. Aku terpaksa memberontak ketika dia mencekal leherku kuat. Cukup sudah. Aku muak. Kau berani membentakku? Pelipisnya bergerak-gerak. Matanya kian melotot dengan wajah merah padam. Aku sudah muak. Abang dengar? Selama ini kutahan, berharap abang akan berubah. Kini, aku tak sanggup lagi. Cukup sudah. Persetan dengan rumah tangga ini. Sebisa mungkin kutahan tanggul mataku merebak. 5 tahun perkawinan. Hanya 1 tahun yang kureguk manisnya. Bukan ini yang kucari. Aku juga berhak untuk bahagia bukan? Sakinah. Teriakannya tidak membuatku berhenti melangkah. Aku masih punya orang tua yang masih menyayangiku sepenuh jiwa. Selama ini, aku berbohong di depan mereka. Menyatakan kalau rumah tanggaku baik-baik saja. Sakinah. Berhenti. Berani kau melangkah setapak lagi. Kupastikan nyawamu lepas dari badan. Kau dengar Sundal? Dadaku semakin sesak. Ancaman pembunuhan tidak sekali 2 kali kuterima. Setiap kali aku memberontak, Bang Manto akan menodongkan pisau tepat di jantungku. Kini, kematian pun tidak akan menghentikan langkahku untuk keluar dari neraka dunia ini. Kau benar-benar mencari mati. Berderap-derap langkah kaki di belakangku, kian membuat jantungku terpacu kencang. Aku pun menghambur sekuat yang ku bisa. Mulutku melolong, berteriak meminta tolong. Sesuatu yang tabu selama ini kulakukan. Betapapun cepatnya aku berlari menuju pintu, Bang Manto jauh lebih sigap. Dia berhasil merengkuh bahuku, menarikku kuat. Lalu tanpa belas kasih,
Dia membanting tubuhku ke lantai. Kakinya menginjak leherku kuat. Kau adalah milikku, budakku. Hidup dan matimu ada di tanganku, Sakinah. Jangan coba-coba kabur atau menghilang dari kehidupanku. Kemanapun kau pergi, pasti akan kutemukan. Kau dengar aku, bangsat? Napasku serasa putus. Manusiakah ini, Tuhan? Kemana perginya lelaki yang dulu mencintaiku sepenuh jiwa? Kenapa sekarang aku tidak mengenali dirinya lagi? Apa yang salah, ya Allah? Kenapa kau timpakan derita sedemikian rupa ke dalam hidupku? Batinku kian merintih dalam kesakitan jasmani. Siang dan malam aku berdoa, bersujud memohon Allah memberikan ketenangan ke dalam keluarga kecil yang sedang berusaha aku bangun. Namun, dari hari ke hari, hanya ketakutan dan kecemasan yang mewujud. Apakah aku akan mati dalam kondisi mengenaskan begini, ya Allah? Sedemikian burukkah karma hidup yang harus aku tanggung? Bang Manto membiarkanku tergeletak tidak berdaya di lantai. Badanku terasa hancur. Tulang pinggul dan punggungku sakit sekali. Dia tidak lagi manusia. Dia monster yang mengerikan. Jangan ikut campur urusan keluargaku. Pergi kalian. Sayup-sayup aku mendengar bentakannya di beranda rumah. Mungkin tetangga tergerak untuk membantu setelah mendengar teriakanku tadi. Selanjutnya hanya keheningan yang tercipta. Bang Manto entah pergi kemana. Tubuhku yang terasa luluh lantak kuseret ke dalam kamar. Dia sudah jarang menemaniku di kamar ini. Memilih untuk tidur di kamar lain. Keberadaanku tidak lebih sekadar boneka pajangan. Aku masih bertahan demi apa? Apa yang kuharapkan dari kehidupan yang kehilangan tujuan ini? Ibadah. Ibadah kepada siapa? Inikah ibadah yang diinginkan Allah? Menderita dalam mengabdi kepada suami? Inikah ibadah berumah tangga itu? Tidak. Ini sudah salah. Membiarkan diriku berada dalam penjara rumah tangga ini, hanya akan membuatku semakin berburuk sangka kepada Allah. Tetap mendekam di rumah ini hanya akan semakin memperburuk keadaan. Bukankah sebaiknya aku pergi saja? Kemana aku akan pergi? Aku terpaut beberapa pulau dengan orang tuaku. Ibu, ayah, maafkan jika selama ini aku berdusta. Aku yang memilih Bang Manto. Kalian tahu bagaimana baiknya dia dulu. Walau dia hanya seorang karyawan dengan gaji pas-pasan, akhlaknya membuat kalian terpesona. Sehingga menyetujui pernikahan kami. Benar, Bu. Ya. Di awal-awal pernikahan begitu madu. Duniaku begitu indah dan penuh berkah. Lalu vonis dokter mendatangkan awan gelap disertai topan badai ke rumah tangga kami. Hancur. Yah, Bu. Semuanya porak-poranda. Aku masih mengingat bagaimana leburnya Bang Manto. Tangisan kekecewaannya itu mengiang di telingaku. Pergilah, Dek. Pergilah yang jauh. Tinggalkan Abang. Abang sudah gagal. Tidak akan bisa memberikan keturunan. Tidak akan bisa memberimu anak. Pergilah, Dek. Abang ikhlas jika Adek harus meninggalkan Abang. Melihatnya begitu rapuh, hatiku tidak tega. Dalam jiwa aku berjanji akan selalu mendampinginya, menyemangati dan menguatkannya di kala rapuh. Namun, sebulan 2 bulan, dia masih berusaha menerima keadaan dirinya sendiri. Sering melamun, menutup diri dari pergaulan. Bang Manto yang periang berubah menjadi pemurung, sensitif dan mudah tersinggung. Puncaknya, ucapan salah seorang tetangga benar-benar mematahkan semangat hidupnya. Ah, bagaimana kau, Manto? Udah 2 tahun, masih belum bisa kau hamili si Sakinah. Mandul kau. Lelaki itu bernama Yasir. Mulutnya tak lebih baik dari ibu-ibu yang suka bergunjing.
Semua hal yang dia lihat tidak berjalan normal akan dia kritisi habis-habisan. Jadi kemanapun Bang Manto pergi, menjadi olok-olokan orang banyak. Kenapa Mandul menjadi bahan lelucon bagi banyak orang? Tolong ingatkan aku. Kehamilan dan memiliki anak itu adalah rahasia Allah, bukan? Bukannya kami tak berusaha mengobati penyakit ini. Kemanapun tempat sudah kami datangi, tentu saja sesuai dengan keuangan kami yang pas-pasan. Bayi tabung aja udah. Atau kau butuh bantuanku Manto? Kalimat itulah yang mengantarkan Yasir ke rumah sakit. Bang Manto menghajarnya habis-habisan. Lalu, 3 bulan dia harus mendekam di penjara dengan laporan tindak kekerasan dan penganiayaan. Dia dipecat. Total akhirnya resmi menjadi pengangguran begitu memasuki tahun ketiga. Sejak itu, Bang Manto mulai acuh tak acuh. Tenggelam dalam dunia malam yang penuh candu dan madat. Minuman keras kerap membawanya pulang dalam keadaan mabuk. Hilang kesadaran. Hilang iman. Lalu aku menjadi korban pelampiasan kemarahan. Bahkan, aku diperkosa suamiku berkali-kali. Meneriakkan kutuk serapah. Menghujaniku dengan tamparan ketika dia menyetubuhiku begitu brutal. Bang Manto telah menjelma menjadi iblis. Haruskah aku tetap bertahan? Bisa jadi benar dengan apa yang dia katakan. Tidak ada gunanya hidup kalau badan sudah dirundung penyakit. Mungkin sudah waktunya aku mengasah pisau. Bang Manto, lekaslah pulang. Kita akhiri semua ini. Bang, di sini hanya kita berdua. Di gudang kosong tidak terpakai ini. Salahkan dirimu yang mabuk sepanjang waktu. Tak susah bagiku membawamu ke sini. TSSS. Tenang saja. Tidak akan ada orang yang melihat dan mendengar. Jadi, silahkan berteriak sejadi-jadinya. Ujung pisau perlahan-lahan kuhunjamkan ke paha telanjang Bang Manto. Dia berusaha berteriak sekuat tenaga. Namun, hanya suara tercekik yang terdengar. Mulutnya kusumpal dengan kaus kaki busuk. Matanya yang biasa garang, sekarang dipenuhi ketakutan. Apa kau merasa aku akan terus mengalah Bang? Membiarkanmu menyakitiku sedemikian rupa. Bukan salahku jika kau mandul. Bukan salahku jika sebagai lelaki kau tidak mampu membuatku hamil. Lalu atas dasar apa kau menyiksaku Bang? Kutarik kaus kaki yang menyumpal mulutnya. Dia menghembuskan napas kuat-kuat. Hentikan perbuatanmu ini Sakinah. Jangan membuatku marah. Bang Manto berusaha menggertakku. Dia lupa. Kalau seseorang sudah dikuasai kebencian, bisa melakukan apa saja. Marahlah. Kapan perlu siksa aku kembali? Namun, lihatlah Bang. Kau sekarang dalam keadaan tidak berdaya. Tangan dan kakimu sudah kuikat erat dengan tali. Hanya menunggu waktu untuk mengirimkan nyawa anjingmu ke akhirat. Kembali kutorehkan ujung pisau ke pipinya. Dia meringis dan setengah berteriak memakiku. Bangsat kau Sakinah. Aku tidak akan mengampunimu. Lepaskan aku Sundal. Jangan cari gara-gara denganku. Aku tertawa terbahak-bahak mendengar makiannya. Kau memang manusia tidak bersyukur Bang. Sudah mending aku menunda kematianmu. Apa kau merasa bisa selamat? Dia balas tertawa lebih keras. Kau kira aku takut Sakinah? Kau kira jika aku mati kau akan hidup tenang? Tidak. Aku akan selalu menghantuimu. Aku akan membebanimu dengan rasa bersalah. Perempuan bodoh. Kau tidak akan berani membunuhku. Aku terdiam. Kutatap wajah sengaknya. Begitu yakinnya dia. Tidakkah dia sadar kalau sekarang yang kuinginkan hanyalah melihatnya mati? Bang teruslah tertawa. Rasakan bagaimana pisau ini menyayat-nyayat tubuhmu. Kau tahu daging mana yang paling kusuka? Perlahan-lahan pisau yang ada dalam genggaman tanganku menoreh lengannya.
Posisinya yang terduduk di kursi bergoyang keras. Meronta-ronta berusaha melepaskan diri. Sakit Sakinah. Hentikan. Bangsat. Sakit bang. Lepaskan aku Sakinah. Jangan sakiti aku seperti ini. Memohonlah. Aku mohon. Lepaskan aku. Aku janji. Aku janji tidak akan menyakitimu lagi sayang. Ah, madu. Manis sekali ucapanmu bang. Guratan panjang terus kutorehkan di dadanya. Ujung pisau yang runcing sekarang menari-nari di dada kirinya. Tepat di mana jantung berada. Lepaskan aku Sakinah. Aku sadar aku telah menyakitimu sedemikian rupa. Maafkan aku Sakinah. Maafkan aku. Ku tatap wajahnya. Lalu terkekeh geli melihat matanya yang basah. Kau menangis bang? Apa kau ingat bagaimana aku meratap memohon ampun? Kau tidak peduli. Lalu sekarang, apa aku harus peduli? Aku mohon Sakinah. Kita akhiri semua ini. Aku janji akan menyayangimu seperti dulu lagi. Aku janji akan mencari pekerjaan. Mataku berkilat. Terlambat bang. Di hatiku yang tersisa hanya kebencian. Pintu maafku tertutup sudah. Yang terbaik saat ini hanya membiarkanmu pergi. Pergi yang jauh. Di mana aku tidak lagi perlu melihat sosokmu lagi. Apa kamu sudah siap bang? Belum sempat dia menjawab. Pisau di tanganku sudah berkelebat. Menebas lehernya. Seperti ayam kena sembelih. Darah muncrat kemana-mana. Dia menatapku tidak percaya. Sampai jumpa di neraka. Bang. Dunia terasa berputar. Napasku megap-megap. Ku biarkan darah mengalir lepas dari luka di dadaku. Aku ingin pulang. Bu, yah. Aku ingin pulang. Tamat.